Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Cindy Virginia Adela Dewantara from Faculty Language and Linguistic English Education Department, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. I will describe about belief in the divine decree Al-Qadar, the good of it and the bad of it. Al-Qadar is an Arabic word whose linguistic meaning is a specified measure or amount whether of quantities or qualities. It also means, among other things, to measure, to decide, to estimate the quality, quantity, or position at equation of something before one actually makes it. Al-Qadar also means decree, fate, or destiny. Al-Iman bil-Qadar denotes belief in the divine decree. This means that whatever happens comes from Allah. This belief makes one dependent on Allah's will. Allah alone controls all affairs, and nothing happens in the universe that is not in His prior knowledge. Surah Al-An'am 6:59. There are, in fact, 4 aspects of belief in Al-Qadar. The first is to believe that Allah has knowledge of everything existing in the universe, big and small, before it comes to existence, as we have pointed out above. The second is that Allah not only knew and knows what will happen, but also has recorded this knowledge or information in minute details in the preserved tablet, Al-Lawh Al-Mahfuz. All is easy for Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Cindy Virginia Adela Dewantara from Faculty Language and Linguistic English Education Department, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. I will describe about belief in the divine decree Al-Qadar, the good of it and the bad of it. Al-Qadar is an Arabic word whose linguistic meaning is a specified measure or amount whether of quantities or qualities. It also means, among other things, to measure, to decide, to estimate the quality, quantity, or position at equation of something before one actually makes it. Al-Qadar also means decree, fate, or destiny. Al-Iman bil-Qadar denotes belief in the divine decree. This means that whatever happens comes from Allah. This belief makes one dependent on Allah's will. Allah alone controls all affairs, and nothing happens in this universe that is not in His prior knowledge. Surah Al-An'am 6:59. There are, in fact, 4 aspects of belief in Al-Qadar. The first is to believe that Allah has knowledge of everything existing in the universe, big and small, before it comes into existence, as we have pointed out above. The second is that Allah not only knew and knows what will happen, but also has recorded this knowledge or information in minute detail in the preserved tablet, Al-Lawh Al-Mahfuz. All is easy for Allah, and it is a mistake to judge Allah's knowledge by our limited knowledge. The third is to believe in Allah's decreeing everything. If He does not will something, it can never come into existence. In other words, this means that a person may intend or try, for instance, to shoot someone to death, but such a thing can only happen if Allah decrees it. The shooter might take all necessary
precaution, but if Allah does not will, it will never occur. The fourth is to believe in Allah's ability to create everything and bring them into existence. He has created and measured them exactly according to its due measurement. Thus, to qualify as believer, a person must believe in both the good side of destiny, Al-Qadar, and its bad side, in both the sweetness of fate and its bitterness. They must believe that everything that has ever happened in former eras and ages and whatever will happen in the future until the day of resurrection is in accordance with the decree of Allah and His foreordained destiny. This is not difficult to understand if one ponders over one's life, looks deeply into oneself or into the functioning of one's body. One will soon discover that there are several things beyond one's freedom to choose. The reality is that most of one's life is not subject to one's own choice. Think about the first moment when one arrives in the form of a baby in this world, when the first birth enters into one's lungs at the moment of one birth. Does one choose the place of birth? Does one choose the hour, the day of birth? None of us chooses the moment of our arrival into this world. In other words, we all come into this life by the will of Allah. Imam Ahmad was once asked about Al-Qadar, and he said, Al-Qadar is the power of Allah. A person who believes in Al-Qadar affirms that this universe and everything inside was created by Allah. When a person believes that everything that happens is decreed and that provisions and one's lifespan are in the hands of Allah, then they can face difficulties and trials with a strong heart, with their head held high. This belief is one of the greatest resources of strength for the righteous in confronting evildoers and tyrants. Yang berarti percaya pada keputusan atau takdir ilahi, Al-Qadar, yang baik dan yang buruk. Al-Qadar adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti linguistik, ukuran tertentu, atau jumlah dari kuantitas dan kualitas. Itu juga berarti di antara hal lain untuk mengukur, untuk memutuskan, untuk memperkirakan kualitas, kuantitas, atau posisi, dan lain-lain dari sesuatu sebelum seseorang benar-benar membuatnya. Al-Qadar juga berarti ketetapan, nasib, atau takdir. Al-Iman bil Qadar menunjukkan kepercayaan pada keputusan ilahi. Ini berarti apapun yang terjadi datang dari Allah. Kepercayaan ini membuat seseorang tergantung pada kehendak Allah. Allah sendiri yang mengatur semua urusan, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak ada dalam pengetahuannya sebelumnya. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-59. Faktanya, ada 4 aspek dari kepercayaan pada Al-Qadar. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, besar dan kecil, sebelum itu menjadi ada, seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua adalah bahwa Allah tidak hanya mengetahui dan tahu apa yang akan terjadi, tapi juga telah merekam atau mencatat pengetahuan ini atau detail-detail kecil informasi di dalam tablet yang telah diawetkan, Allah Al-Mahfudz,
Semuanya sangat mudah bagi Allah dan adalah sebuah kesalahan untuk menilai pengetahuan Allah dari pengetahuan kita yang terbatas. Yang ketiga adalah untuk percaya pada segala keputusan Allah. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka hal itu tidak akan pernah menjadi atau terjadi. Dengan kata lain, ini berarti jika seseorang mungkin berniat atau mencoba, contohnya, untuk menembak seseorang agar mati, tapi hal seperti itu hanya bisa terjadi jika Allah memutuskan hal itu. Penembak mungkin dapat mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan, tapi jika Allah tidak menghendakinya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Yang keempat adalah percaya pada kemampuan Allah untuk membuat segalanya dan menjadikannya ada. Allah telah menciptakan dan mengukurnya dengan tepat menurut ukuran yang seharusnya. Demikian, untuk memenuhi syarat sebagai orang yang percaya atau yakin, seseorang harus percaya pada kedua sisi baik dari takdir atau al-qadar dan sisi buruknya, pada kedua manisnya iman dan pahitnya. Mereka harus percaya bahwa semuanya yang sudah pernah terjadi di era sebelumnya dan sekarang dan apapun yang akan terjadi di masa depan sampai hari kebangkitan adalah sesuai dengan keputusan Allah dan takdir yang telah ditentukan Allah sebelumnya. Hal ini tidak sulit untuk dipahami jika seseorang merenungkan hidupnya, melihat secara mendalam ke dalam dirinya sendiri atau ke dalam fungsi tubuhnya. Ia akan segera menemukan bahwa ada beberapa hal di luar kebebasannya untuk memilih. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar hidup seseorang tidak tergantung pada pilihannya sendiri. Pikirkan saat-saat pertama ketika seseorang lahir dalam bentuk bayi di dunia ini, ketika napas pertama masuk ke paru-paru seseorang pada saat kelahirannya. Apakah seseorang memilih tempat lahir? Apakah seseorang memilih jam hari lahir? Tak satu pun dari kita memilih saat kedatangan kita ke dunia ini. Dengan kata lain, kita semua datang ke kehidupan ini atas kehendak Allah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang Al-Qadar dan dia berkata, Al-Qadar adalah kekuatan Allah. Seseorang yang percaya pada Al-Qadar menegaskan bahwa alam semesta ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Ketika seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan dan bahwa rezeki dan umur seseorang ada di tangan Allah, maka mereka dapat menghadapi kesulitan dan cobaan dengan hati yang kuat dengan kepala tegak. Keyakinan ini adalah salah satu sumber kekuatan terbesar bagi orang benar dalam menghadapi pelaku kejahatan dan tiran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.